pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan Rema STBI. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kolose 4. Namun sebelum kita merenungkan, kita akan meminta pimpinan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu pada pagi hari ini, ketika Engkau masih mengizinkan kami untuk bangun pagi, untuk menikmati setiap anugerah-Mu dan kebaikan-Mu. Dan pada pagi hari ini juga Bapa, kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, biar Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami hanya fokus dan tertuju kepada Engkau. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, kiranya Engkau yang akan memimpin ya Bapa, sehingga apapun yang keluar dari mulut ini semuanya itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Kami mau menyerahkan pagi hari ini ke tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kolose pasal 4 ayat 5 sampai yang ke-6. Saya persilahkan buat setiap Bapak Ibu Saudara untuk membuka Alkitab masing-masing dalam Kolose pasal 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Di sini saya akan membacakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ya, tentunya kita pasti bisa memilih kehidupan kita. Kita bisa memilih hidup sembarangan, atau memilih untuk hidup bijaksana. Tetapi tentunya Tuhan menghendaki dalam setiap kehidupan kita untuk hidup bijaksana. Pada pagi hari ini, dalam perenungan ini, saya memberi judul, Yuk Hidup Bijaksana. Di sini ada beberapa poin yang akan menjelaskan bijaksana seperti apa yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat pada poin yang pertama, yaitu hidup berhikmat. Nah, dikatakan pada ayat yang kelima, yaitu hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Di sini menghubungkan hubungan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Kristus, sebagai orang yang sudah mengenal Kristus dengan orang-orang di luar sana, yaitu orang-orang yang belum mengenal Kristus, orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Di mana di sini dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat, yang artinya kita harus berhati-hati. Kita bukan berasal dari dunia, sehingga kita jangan serupa dengan dunia. Tapi kita harus hidup berhati-hati, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena dikatakan juga bahwa pergaulan buruk akan merusak kebiasaan baik. Tuhan menghendaki agar kita berhati-hati, agar kebiasaan baik kita tidak tercemar dengan pergaulan buruk. Karena kita diciptakan serupa dengan Kristus, yang artinya kita harus hidup seturut dengan kehendak Kristus. Maka dari itu sangat diperlukan hikmat dari Tuhan dalam memimpin kehidupan kita, agar kita tidak hanya memikirkan kehendak kita, tapi kita harus bisa hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita. Dan kita harus meminta hikmat. Bukan hanya sekedar meminta, tapi juga memohon. Tuhan semata-mata bisa saja memberikan hikmat kepada kita. Akan tetapi, kita juga harus memohon kepada Tuhan, agar hikmat tersebut ada di dalam diri kita, memimpin kehidupan kita, agar kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Selanjutnya, kita mau melihat masih di ayat yang kelima, yaitu di perkataan selanjutnya, yaitu pergunakanlah waktu yang ada.
Pergunakanlah waktu yang Tuhan memberikan waktu kepada kita 1 hari 24 jam. 1 minggu pastinya ada banyak waktu. Akan tetapi, apakah kita bisa mempergunakan waktu itu dengan baik? Atau hanya sekedar melakukan hal-hal sesuka hati kita? Di ayat sebelumnya dikatakan bahwa kita harus berhati-hati. Tetapi bukan berarti kita harus menjauhkan diri kepada mereka. Ketika kita memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, berkumpul dengan mereka, pergunakanlah waktu itu untuk menjadi saksi Kristus, untuk mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi kembali lagi, kita harus meminta hikmat kepada Tuhan, agar dalam setiap waktu itu benar-benar waktu Tuhan, di mana diizinkan kita untuk menjadi saksi Kristus, untuk mengabarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Jadi, selalu meminta hikmat kepada Tuhan untuk memimpin dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya, kita akan masuk di poin kedua, di mana di ayat yang ke-6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Di sini saya memberikan artian pada poin kedua ini, yaitu yuk berkata dengan penuh kasih. Ketika kita bertemu dengan teman-teman, berkumpul dengan teman-teman kita, berkumpul dengan orang-orang di luar sana yang belum mengenal Kristus, di mana kita harus bisa mempergunakan kata-kata kita dengan sebaik mungkin, dengan penuh kasih, dengan penuh kasih sayang, seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Allah adalah kasih, dan kita adalah ciptaannya, dan Tuhan menghendaki kepada kita agar kita memiliki kasih tersebut dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu ketika kita berucap, ketika kita berkata. Tuhan menghendaki supaya dalam setiap perkataan kita ini penuh dengan kasih. Penuh dengan kasih sayang dan kasih mesra. Nah, bisa saja kita mengeluarkan perkataan kita dengan perkataan yang menyakiti orang-orang atau menyakiti teman-teman kita. Akan tetapi, Tuhan menghendaki supaya kita berucap, berkata dengan penuh kasih sayang, penuh dengan kasih mesra. Agar dalam setiap perkataan kita bisa menjadi berkat untuk setiap orang lain, untuk setiap mereka yang mendengar apa yang kita ucapkan. Dan hal tersebut sangat diperlukan hikmat. Sangat diperlukan hikmat ketika kita berucap. Jadi, kita harus selalu meminta hikmat kepada Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, dalam setiap apa yang kita kerjakan, agar segala sesuatunya itu dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak kita, bukan dengan kesukaan hati kita, tapi dengan kesukaan hati Tuhan. Pada pagi hari ini kita bisa belajar di mana kita hidup bijaksana. Yang pertama tadi kita belajar untuk berhati-hati dengan pergaulan kita, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Dan kita juga harus bisa mempergunakan waktu kita dengan baik untuk menjadi saksi Kristus. Selanjutnya kita juga diajarkan untuk dapat memilah kata kita, yaitu dengan mengucapkan, dengan berkata dengan penuh kasih. Itu yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Mari kita tutup dalam doa.
Bapa sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ketika Engkau memperbolehkan kami untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Jalan melalui setiap kebenaran firman ini bisa menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Kami menyerahkan juga untuk setiap aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau yang akan terus menuntun dan menyertai kita semuanya, dan kita juga bisa hidup bijaksana dan penuh hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.